Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Teman-teman, ini adalah sequel dari Perang di Danau Changjin pertama yang sudah pernah saya ulas di tahun lalu. Linknya ada di deskripsi kalau kalian mau tahu atau lihat dulu cerita sebelumnya biar tidak bingung ya, dan agar kalian lebih mengerti tentang garis besar pertempuran epik ini. Kalau misal nggak pun juga nggak masalah ya sebenarnya, karena di pertempuran lanjutan ini akan lebih berfokus kepada Kompi 7, yaitu salah satu kompi paling mengerikan yang dimiliki oleh pasukan besar Cina dalam Perang Korea yang terjadi di tahun 1950. Jadi tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja mari kita putar intronya. Baiklah teman-teman, di awal kita langsung diperlihatkan pasukan Cina pada akhirnya melakukan serangan total terhadap agresi pasukan Amerika dalam Perang Korea untuk membantu Korea Utara, di mana para pasukan Cina ini memutuskan untuk mengejar dan menghadang pasukan Angkatan Darat US yang mundur ke pangkalan udara Hagaruri untuk bergabung dengan Angkatan Laut mereka. Lalu, kini kita dipertemukan kembali dengan Wu Qianli selaku Komandan Kompi 7 pasukan penyusupan Cina bersama dengan adiknya yaitu Wan Li. Mereka bertemu dengan salah satu teman baik mereka yaitu Yang selaku Komandan Batalion Artileri, dan di sana mereka nantinya ini akan bersama-sama untuk segera menuju ke pangkalan udara Hagaruri untuk mengejar pasukan musuh yaitu pasukan Amerika yang mundur ke selatan. Di keesokan paginya kita diperlihatkan kapal induk US yang berada di Laut Jepang menerbangkan pesawat pengeboman untuk menghentikan laju pasukan Qianli dan juga Yang. Semuanya hancur total teman-teman, dan kerugian terbesar pasukan Cina adalah artileri yang mereka rampas dari pasukan Amerika sebelumnya itu semuanya telah hancur. Kendati pun demikian, pasukan Cina dari pasukan Kompi 7 dan pasukan batalion mereka tetap tidak gentar untuk melanjutkan misi mereka, di mana mereka langsung menyerang perimeter pertahanan pasukan US di Hagaruri. Pasukan Cina, mereka berhasil merebut layar pertama pertahanan US, di mana mereka segera mengambil alih meriam musuh dan langsung melanjutkan serangan mereka ke inti Hagaruri yang membuat Oliver Smith, sang komandan Angkatan Laut US itu panik bukan main. Melihat keadaan yang semakin chaos itu, Smith segera menelpon Jenderal Douglas MacArthur, yaitu jenderal utama pasukan Amerika dalam Perang Korea ini, yang sedang ada di dalam acara perjamuan di Tokyo. Dan sayangnya, sang jenderal melarang Smith untuk mundur. Di lapangan, nyatanya Smith membuat keputusannya sendiri. Dia segera mengarahkan evakuasi besar-besaran terhadap tim yang terluka
untuk segera mundur dan menuju ke pelabuhan Hungnam yang ada di Korea Selatan. Right now, I'll go ahead and take command of... Go! Go! Get your medic! Get out of here! Everybody! Dan pada akhirnya pasukan Cina Kompi 7 dan juga pasukan Batalion Yang berhasil merebut Hagaruri secara penuh. Lalu kita dibawa ke markas garis depan pasukan Cina Korps 9 yang berada di Gyeongwang, Korea. Di sana, sang komandan besar tahu betul tentang jalur mundur yang digunakan oleh pasukan Amerika. Sehingga dia memerintahkan Kompi 9 untuk menghadang pasukan Amerika itu di jembatan Sumun. Dan agar operasi itu bisa berhasil, sang komandan ingin Kompi 7 untuk dijadikan divisi bantuan. Segeralah pos komando menghubungi Qianli dari Kompi 7 untuk menerima instruksi bahwa mereka harus segera menuju ke selatan dan memotong jalur mundur Amerika untuk membantu Kompi 9. Lalu kita dibawa ke Washington DC di Gedung Putih dan kita diperlihatkan Truman, Presiden Amerika Serikat kala itu, di mana dia menerima telegram dari Jenderal MacArthur yang mendesak Pak Presiden itu untuk menggunakan bom atom agar perang Korea segera bisa dimenangkan. Namun tidak semudah itu untuk bisa mengeluarkan operasi bom atom. Dan pada tanggal 30 November di tahun 1950 di konferensi Gedung Putih, Presiden Truman diam 1000 bahasa menghadapi pertanyaan yang bertubi-tubi dari para jurnalis. China depends on the action of the United Nations. Selanjutnya, kita diperlihatkan Kompi 7 yang berjuang mati-matian untuk bisa sampai di jembatan Sumun, di mana mereka harus menghadapi badai salju yang sangat-sangat ekstrim. Di jembatan Sumun sebenarnya sudah terjadi pertempuran. Itu adalah aksi dari pasukan Cina dari Kompi 9. Ketika Kompi 7 sudah sampai, Qianli langsung membagi pasukannya menjadi beberapa skuad untuk melakukan penetrasi ke pertempuran yang sedang berjalan untuk membantu pasukan Kompi 9. Pertarungan yang berjalan begitu sangat sengit sehingga di sana Kompi 7 fokus untuk bisa membawa mundur seluruh pasukan Kompi 9 dengan aman. Ketika pagi sudah datang, pasukan Kompi 7 segera mengobati rekan-rekan Kompi 9 yang terluka dan mengumpulkan rekan-rekan yang sudah gugur. Harapan mereka sangat kecil, namun mereka tidak pernah patah semangat dan mereka tetap berjuang hingga titik darah penghabisan. Meskipun dari segi logistik mereka menipis dan harus berbagi satu sama lain. Lalu tiba-tiba, kembali lagi, pesawat pengeboman US datang
Dan langsung saja mereka menjatuhkan peledak mereka di bawah jembatan Sumun yang mereka yakini banyak pasukan Cina berada di sana. Untung saja pasukan Cina itu selamat berkat berlindung di celah bebatuan. Memang Amerika menguasai udara, tapi perang tetap ditentukan oleh seberapa kuat yang ada di darat. Di sana, Komandan Kompi 9 menjelaskan alasan kegagalan operasi mereka untuk merobohkan jembatan. Persenjataan yang dimiliki pasukan Cina terbatas, dan itu rasanya sangatlah berat. 扮成美军伤兵，渗透墙前，把炸药包送到墙面。包炸药包，可惜火药量不够。 Lalu tidak lama kemudian, mata-mata milik mereka pun berhasil kembali dan langsung menjelaskan map musuh yang berhasil dia gambar. Semua posisi senjata musuh jelas terlihat di sana. Lalu, Komandan Kompi 9 berpesan kepada Kompi 7 untuk tetap bisa melanjutkan serangan dengan berbekal map tersebut. Setelah berpesan seperti itu, tanpa ada yang sadar, tiba-tiba sang komandan dari Kompi 9 itu tidak sadarkan diri dan dia ternyata gugur karena dia tidak bisa menahan luka yang dideritanya. Seluruh Kompi 7 dan sisa dari Kompi 9 pun menggelar upacara pemakaman sederhana untuk semua rekan-rekan mereka yang sudah tiada. Setelah semuanya selesai, segeralah Qianli memutuskan untuk meneruskan rencana dari mendiang Komandan Kompi 9. Dan agar semuanya berjalan lebih efektif, dia membagi menjadi 4 unit. Di antaranya unit 1 yang dipimpin oleh Qianli akan menyelinap ke pos pertahanan US yang ada di jembatan untuk menangkap komandan mereka. Unit 2 akan dipimpin oleh Mei Sheng yang akan melakukan serangan dari sisi selatan. Unit 3 akan dipimpin oleh He Changgui yang akan melakukan serangan dari sisi utara. Lalu yang terakhir, unit 4 akan dipimpin oleh Ping He untuk melakukan serangan melalui pipa dan masuk ke dalam ruangan itu. Persenjataan mereka terbatas, maka mereka harus melakukannya dengan efektif. Semua strategi sudah dijelaskan dan dirancang dengan matang. Sehingga menjelang sore, semua pasukan Cina berbaris menghadap ke matahari tenggelam dan mereka semuanya hormat mengarah di mana tanah air mereka berada. 新中国万岁！新中国万岁！新中国！ Malam telah tiba, badai salju menyelimuti gelapnya pertempuran yang akan segera terjadi. Para unit segera mengisi posisi mereka masing-masing untuk menunggu kode penyerangan yang akan diberikan oleh Komandan Qianli. Komandan US yang ada di dalam sadar betul dengan pergerakan yang mau dilakukan oleh pasukan Cina. Sehingga dia pun mengatur strategi yang dimana dia akan memancing para pasukan Cina itu untuk masuk ke dalam perangkapnya. Tapi pasukan Cina tidak sebodoh itu. Mereka sadar betul dengan jebakan-jebakan yang dipersiapkan oleh US. Sehingga unit Ping He segera melakukan gerakan mereka untuk melakukan serangan melalui pipa. Dan benar, skema serangan yang dilakukan oleh pasukan Cina itu berada di luar prediksi si Komandan US. Ping He melakukan skema serangannya dengan sangat baik, dan pertarungan mereka pun berjalan dengan sengit. Open fire!
Ketika Ping He dan yang lainnya hendak menyusul ke dalam, satu pasukan US melempar granat ke dalam pipa tersebut dan pengorbanan yang sungguh sangat luar biasa, sehingga Ping He tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan dari rekannya itu. Qianli sadar bahwa penyerangan di ruangan pipa berlangsung dengan alot, sehingga dia memutuskan untuk membantu unit Ping He. Alert, South Fort! Qianli pun diserbu oleh deru tembak yang luar biasa dari pasukan US. Namun karena Qianli ini selincah tupai, tembakan pasukan US itu malah meleset dan malah mengenai pos komando mereka sendiri. Keadaan sudah di luar kendali. Di sana, komandan US memutuskan untuk segera meledakkan pos komandonya. Namun ketika mereka semua mau keluar, mereka sudah ditodong oleh Qianli yang berniat untuk menangkap sang komandan. Tapi sayangnya peledak itu sudah sampai di sumbunya yang terakhir dan unit Ping He melakukan banyak manuver untuk melawan pasukan US yang ada di ruangan pipa. Dan misi mereka selanjutnya adalah untuk segera cepat menguasai lantai 2. Namun hal itu tidaklah mudah. Unit 2 dan 3 yang berada di bawah jembatan, mereka saling bersinergi untuk bisa menganalisa titik mana yang dibuat pasukan US itu menyimpan amunisi mereka. Dan ketika mereka mendapatkan lokasinya, unit mortir segera melakukan serangan untuk mengincar titik pertahanan pasukan US. Incoming! Supplies got hit! 目标，走，快穿过他们的火力线。On horse! Moving fast! Ammo supply! Ketika mendapatkan sedikit celah, unit 2 berusaha untuk mendekat. Namun hal itu tetaplah tidak mudah. Lie down! Let's get some more help over here! Kompi gabungan itu sebagian besar telah menguasai jembatan, namun masih ada beberapa titik yang belum bisa mereka kalahkan. Di sana, Yu Chongrong tertembak dengan telak setelah menolong adik Qianli yaitu Wan Li. Bencana tidak hanya sampai di sana teman-teman. Tiba-tiba, satu tank dikeluarkan dan dengan sangat brutal menyerang pasukan Cina yang dipimpin oleh Mei Sheng. Menerima keterbujukan itu, Mei Sheng pun meniup peluit untuk memberi tanda kepada rekan-rekannya untuk melakukan serangan total. Lalu kita dibawa ke Wan Li. Di sana, dia ingin melempar granat ke posisi si penembak jitu yang telah menembak Yu Chongrong tadi. Tapi sayang, tiba-tiba dia mendapatkan serangan dari komandan US. Qianli datang di waktu yang tepat. Melihat kesempatan tersebut,
Wan Li pun meletakkan granatnya di baju si komandan itu dan Qianli di sana baru sadar bahwa orang yang mereka kalahkan tadi adalah komandan yang sebenarnya dia cari-cari. Unit He Changui yang masih berada di bawah jembatan harus berjibaku agar mereka bisa naik. Dibantu oleh unit Mei Sheng, pasukan penghadang Changui pun berhasil disingkirkan. Ping He yang masih berada dalam ruangan pipa, dia mulai beraksi ketika dia mengerti banyak dari rekannya yang berhasil menduduki sisi utara. Dan ini sedikit kejutan teman-teman, Yu Chongrong masih hidup. Tembakan sniper tadi ternyata hanya mengenai helmnya saja. Segeralah dengan trik cepat dia berhasil bergabung dengan Qianli dan juga Wan Li. Ping He di dalam, dia berusaha menembakkan bazooka dari dalam ruangan pipa. Sedangkan Mei Sheng berusaha untuk melumpuhkan tank musuh, yang dimana usaha mereka sayang sekali masih gagal. Ketika unit Ping He mendapatkan jalan celah untuk keluar, satu orang dari unit Ping He itu memilih untuk melakukan aksi bunuh diri demi bisa meledakkan tank dan jembatan itu. Tapi sayangnya dia masih gagal dan gugur. Pertarungan semakin intens terjadi. Tiba-tiba, Ping He disergap oleh satu tentara US yang ada di dalam ruangan. Dan kembali lagi, Qianli selalu datang di waktu yang tepat. Memperoleh kesempatan tersebut, Ping He memutuskan untuk melanjutkan pengorbanan dari rekannya tadi untuk meledakkan jembatan. Ping He dalam kondisinya yang terlindas tank itu, dia memohon Qianli untuk meledakkan bom yang dia bawa. Dan itu adalah pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Ping He dan seluruh anggota unitnya. Qianli masih dalam keadaan terjebak tanpa ada rekan yang mengetahui posisinya. Dan dari aksi yang gemilang dari pasukan Cina itu, unit 3 Mei Sheng menutupnya dengan menghancurkan pusat komunikasi komando US. Mereka berhasil menjalankan operasi yang sangat luar biasa. Di sana, sisa-sisa dari pasukan gabungan itu menyisir area sekitar. Namun tiba-tiba, tanpa mereka sangka, bala bantuan pasukan US sudah sampai di Jembatan Sumun, yaitu Batalion 3 dari Resimen 7 Angkatan Laut Amerika. Di sana, komandan itu pun segera memerintah pasukannya untuk memberikan serangan total ke Jembatan Sumun yang dikuasai oleh pasukan Cina itu. Para pasukan Cina jujur tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Sehingga Qianli yang masih dalam keadaan terjebak itu memberikan komando peluit mundur untuk semua prajurit.
Wan Li untung saja dia menemukan lokasi kakaknya yang sedang terjebak itu. Sehingga dibantu oleh Yu Chongrong, mereka berdua segera cepat-cepat mengeluarkan Qianli dari sana dan segera membawanya mundur bersama dengan para pasukan. Keesokan paginya, para pasukan Cina ini bersembunyi di celah bebatuan. Semua orang di sana istirahat, kecuali Yu Chongrong yang terbangun dikarenakan radio transmitternya kembali bisa menyala. Dengan niat ingin menangkap sinyal lebih bagus, dia seorang diri naik ke atas bukit. Namun, ketika dia sudah sampai di atas, di sanalah dia menyadari bahwa pesawat pengeboman Amerika kembali lagi. Para pasukan kompi gabungan itu semuanya terbangun. Mereka sadar bahwa tidak ada pilihan lain selain melawan. Dalam ledakan tersebut, mereka menyadari bahwa pesawat mengincar target lain. Dan ternyata itu adalah Yu Chongrong yang dengan sengaja mengalihkan perhatian para pasukan pesawat tempur US, di mana dia dengan bangga berkorban demi keselamatan rekan-rekannya. Let's burn these rats out. Setelah itu, siapa sangka bahwa pasukan pesawat tempur itu kembali lagi untuk mengincar pasukan Cina yang ada di celah batu. Pasukan kompi gabungan itu benar-benar mendapatkan serangan yang telak dan tidak bisa dipungkiri bahwa kini mereka hanya tersisa 7 orang, di antaranya Qianli, Wan Li, Mei Sheng, dan 4 prajurit lainnya. Kembali ke atas jembatan, para pasukan bantuan Amerika itu berusaha kembali memperbaiki jembatan Sumun. Dan diperkirakan bahwa butuh 3 hari pasukan besar Semit yang mundur itu sampai dari perjalanan mereka. Make it happen around this bridge. If they blow it up one more. Sedangkan untuk pasukan Cina, kompi gabungan itu sungguh sangat suram. Bahkan mereka menghitung kembali amunisi yang mereka punya. Lalu kita dibawa ke Tokyo, Jepang. Di lantai atas gedung Daiichi, kita kembali diperlihatkan MacArthur yang kecewa ketika mendengar kabar bahwa jembatan Sumun mendapatkan serangan. Dan semua itu gara-gara Smith yang tidak mau menuruti instruksinya untuk tidak mundur. Ditambah lagi, requestnya tentang penggunaan bom atom belum ada kepastian dari presiden dan justru malah menjadi kontroversi di rapat PBB. Sehingga harapan terakhir MacArthur adalah jembatan Sumun itu harus cepat diperbaiki. Maka dia meminta seluruh pabrik-pabrik yang ada di Jepang untuk segera menyuplai barang-barang yang dibutuhkan pasukan Amerika yang sedang memperbaiki jembatan Sumun. Sisa unit kompi gabungan 7 dan 9 pada akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan misi mereka. Karena selama jembatan itu belum roboh, maka mereka tidak boleh berhenti. Di sana, mereka menyiapkan sebuah strategi. Ditambah lagi, mereka menemukan kendaraan half track yang masih bisa berfungsi. Dan nantinya, Mei Sheng yang akan mengendalikan kendaraan tersebut. Dan dalam senja itu, sekilas dia kembali mengingat momen di mana dia berpamitan dengan istrinya sebelum berangkat untuk ikut berperang. Di mana istrinya menginginkan Mei Sheng ini untuk bisa kembali pulang dengan selamat dan bisa mengajari anak mereka matematika. Mimpi mereka sederhana dan juga indah. Sedangkan Qianli menguatkan hati adiknya. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Qianli ingin adiknya itu untuk tetap tersenyum apapun yang terjadi, sekaligus dia memeluk erat adiknya itu. Malam telah tiba, penjagaan pasukan US semakin ketat, dan disinilah penjelasan rencana mereka. Wan Li
ditugaskan Qianli untuk membunyikan peluit setiap 3 jam sekali di lokasi yang berbeda-beda. Gunanya adalah hal itu nantinya akan bisa mengalihkan pasukan US dan sisa dari pasukan Kompi 9 akan mengalihkan tembakan itu kepada mereka agar Qianli dan juga Mei Sheng mendapatkan celah waktu untuk bisa melakukan tugas terakhir mereka, yaitu meledakkan jembatan. Dan inilah teman-teman, di mana Wan Li mulai melakukan pengecohan pertamanya. 把这里的情况。 Hal itu berhasil dilakukan dengan benar, dan kini dia melakukan untuk yang kedua kalinya. Ketika semuanya sudah dalam titik yang paling strategis, Wan Li melakukan pengecohan yang terakhir. Dan di sanalah semua kelompok mulai melakukan aksi mereka masing-masing. Sisa pasukan darat melakukan penetrasi terakhir mereka dan berakhir tumbang. Sedangkan Mei Sheng, dia diincar habis-habisan hingga pada akhirnya dia pun tewas, meninggalkan mimpinya untuk kembali pulang ke istri dan anaknya. Truk itu, dia tetap melesat tak terkendalikan hingga mencapai pos jembatan. Kini, giliran Qianli untuk menuntaskan tugas terakhirnya, di mana dia benar-benar akan menjadi penentu berhasil atau tidaknya operasi mereka. Namun sayang, dari gerakannya itu, bomnya terjatuh dan dia benar-benar terkepung. Tidak ada pilihan, Qianli harus meledakkan bomnya secara manual, sehingga hal itu tidak akan dibiarkan oleh pasukan US. 我们将要面对的是世界上装备最好，会非常艰苦，但我们要争取。 Dari berundungan tembakan itu, Qianli dengan sangat epik, dia berhasil membidik bomnya dengan tepat dan hancur sudah jembatan itu. Qianli terlempar ke bawah dan langsung ditangkap oleh Wan Li. Dari luka yang diderita oleh Qianli, mustahil jika dia masih bisa bertahan. Sehingga disaksikan bulan bintang dan dinginnya medan peperangan, Qianli mengembuskan nafas terakhirnya. Di keesokan harinya, Wan Li dan Qianli membeku bersama. Dan nampak terlihat bahwa Wan Li tetap memeluk erat jasad kakaknya. Hingga ketika pasukan penyisir area US melihat mereka, di sanalah Qianli dan juga Wan Li pun terbakar. Wan Li nyatanya masih hidup, teman-teman. Dia kembali sadar dan dengan jelas dia melihat jasad kakaknya itu sudah benar-benar hangus. Dan seperti yang diharapkan oleh MacArthur, bantuan besi dari Jepang pun akhirnya datang.
Sehingga dengan itu, para pasukan US berhasil menyambungkan kembali jembatan Sumun dan membuat pasukan besar Komandan Smith yang mundur itu bisa menyeberangi jembatan dengan tenang dan lancar untuk segera menuju ke pelabuhan Hungnam. It's telling us we don't have. It's gonna be a tough war, soldier. Dalam akhir kisah ini, seperti apa yang sudah dikatakan oleh sejarah, pada tanggal 24 Desember 1950, pasukan ke-10 Amerika dengan tergesa-gesa mereka harus segera keluar dari tanah Korea. Pertempuran di Jembatan Sumun adalah sebuah serangan interpenetrasi yang unik dari pasukan Cina ke pasukan Amerika. Memotong jalur mundur musuh adalah unsur yang sangat penting, karena hal itu akan benar-benar bisa menghancurkan moral pasukan US dan mempercepat arah pertempuran. Yang tidak kalah penting adalah pertempuran ini nyatanya juga menunjukkan tentang semangat dan kegigihan pasukan Cina dalam bertempur serta kemauan yang kuat atas rakyat-rakyat Cina itu sendiri yang selalu ingin mempertahankan martabat negara mereka. Lalu, kita diperlihatkan ribuan pasukan susulan Cina melewati Jembatan Sumun untuk segera mengejar pasukan US yang sudah berada di pelabuhan Hungnam. Dan beruntungnya lagi, Wan Li berhasil ditemukan oleh pasukan besar tersebut. Dan dia pun segera bergabung dengan mereka. Yang pada akhirnya, inilah teman-teman, kita diperlihatkan ribuan pasukan Cina telah sampai di pelabuhan Hungnam. Salah satu dari mereka adalah Wan Li sebagai satu-satunya orang yang tersisa dari Kompi 7. Mereka bersama-sama bersorak atas kemenangan gemilang yang mereka raih. Dan jelas, pasukan US hanya bisa menundukkan kepala dan pergi sejauh-jauhnya dari tanah Korea. Di akhir, kita juga diperlihatkan Komandan Korps 9 itu sendiri memberi penghormatan di lokasi Danau Changjin, lokasi perang yang merenggut banyak prajuritnya. Lalu di sisi Wan Li, dia kembali pulang dari tugas perangnya. Dan kendati pun negaranya mendapatkan kemenangan yang gemilang, hatinya tetap merasakan sakitnya kehilangan. Dia membawa abu kremasi kakaknya itu untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Dan film pun tamat.